Halo teman-temanku, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Semoga pada sehat-sehat ya. Kali ini saya akan membahas masalah isu terbaru hari ini, teman-teman. Ini menyangkut kehidupan masyarakat kita yang kebanyakan masyarakat muda, ya, golongan kerja. Ini kalau menurut saya lampu merah ya, teman-teman. PHK di mana-mana. Hari ini terbaru ada 10 perusahaan tekstil PHK 13.800 karyawan. Ya, hari ini tahun 2024. Pesangon banyak yang belum dibayarkan karena memang perusahaan mengalami kesulitan. Itu dari beberapa tekstil, masih berlangsung ya. Belum penggantian robot-robot, ini PT Pos juga diperkirakan akan PHK massal karena diganti bekerja oleh robot-robot. Terus perusahaan tekno dan startup, ini ya, teman-teman bisa lihat ya, ini tekstil 10 perusahaan, PT Pos, ini 10 perusahaan tekno dan startup dengan PHK massal terbesar nih 2024 nih. Ya. Jadi kalau lihat dari pemberitaan ini, teman-teman bisa bayangkan. Ya, ada beberapa lagi yang saya nggak tampilkan videonya ya. Itu imbasnya kemana-mana. PHK ini imbasnya kemana-mana. Saya mau cerita sedikit tentang kisah perusahaan tekstil di Jawa Barat ini, teman-teman. Pertama, perusahaan nggak mampu bayar lagi gaji karyawan yang karena dianggap terlalu tinggi. Ya, dianggap UMP-nya terlalu tinggi. Akhirnya dia pindah ke beberapa daerah yang lebih rendah, yaitu daerah Jawa Tengah. Terus imbasnya kemana? Imbasnya ini ke pedagang-pedagang, teman-teman. Di samping perusahaan itu kan ada pedagang. Sekarang para pedagang pun sepi, kerja serabutan, kadang ada, kadang enggak. Terus ada lagi yang pemilik kontrakan, pusing nggak ada yang kontrak hari ini. Biasanya ada yang kontrak, para pegawai, pekerja pabrik, sekarang nggak ada. Ada beberapa yang mau dijualin. Terus ada lagi pemilik usaha catering, sekarang nggak ada pemasukan lagi. Jadi imbasnya kemana-mana. Jadi berlipat-lipat pengangguran, ini baru dari satu daerah saja ya, belum daerah lain. Saya mau cerita tentang eh, saya yang suka tiap hari busuan, teman-teman ya, ketemu banyak masyarakat. Jadi seperti gunung es nih teman-teman. Itu yang pertama ya, itu dari perusahaan-perusahaan. Teman, belum dari industri-industri atau kebutuhan. Kebutuhan masyarakat ini hari ini saya karena tiap hari ketemu masyarakat bawah ya teman-teman. Jadi saya paham betul lah karena saya juga rakyat bawah. Ada ibu-ibu keluar dari gang. Ini saya cerita nyata nih ya. Ibu-ibu keluar dari gang, saya tanya, Bu mau beli beras berapa Bu? 1 liter. Beli beras 1 liter. Satu rumah ada berapa Bu? Saya ngontrak Mas katanya. Ngontrak di mana? Di belakang. Di gang ya, ngontrak. Ada anak, ada cucu. Bayang nggak? Jadi itulah teman-teman kehidupan real hari ini. Jadi banyak hal yang sebenarnya nggak terekspos ya. Banyak hal yang sebenarnya nggak terekspos, kalah dengan berita-berita viral yang lain. Ini yang real-real aja ya, kehidupan sehari-hari. Kalau teman-teman mau turun ke bawah ya, khususnya pejabat-pejabat yang mungkin untuk makan sehari-hari nggak pusing ya, ngerti turun ke bawah. Itu hiruk pikuk di bawah itu tertutupi dengan berita-berita viral. Berita-berita viral yang nggak ada hubungannya dengan kebutuhan sehari-hari yang rakyat rasakan. Jadi saya tanya tuh, 1 liter untuk berapa kepala? Jadi ada beberapa kepala teman-teman dalam keluarga itu, di dalam belakang toko beras itu saya tanya.
Jadi ada anak, ada mantu, ada cucu. Yang beli beras itu adalah seorang nenek. Itu baru satu case. Pindah lagi ke case lain, sama. Seperti itu juga. Sama. Rakyat merasakan hari ini kebutuhan meningkat, teman-teman. Kebutuhan meningkat. Belum kalau ada anak sekolah. Pagi-pagi hiruk-pikuk nganterin anak-anak sekolah. Ya, yang anak-anak itu nggak ngerti, ya mau makan, mau apa, nggak ngerti. Tapi orang tuanya nganggur gara-gara PHK dan sebagainya. Ini tanggung jawab siapa pertanyaannya? Tanggung jawab siapa nih warga negara seperti ini? Ya harus tanggung jawab pemerintah. Kan yang ngelola negara ini adalah pemerintah ya. Harus tanggung jawab. Gimana lapangan kerja, gimana sembako murah, ya kan? Itu apa ya? Mereka sudah kerja keras, teman-teman. Mereka sudah kerja keras, rakyat-rakyat ini sudah kerja keras. Saya tahu persis ya, karena saya tiap hari ketemu masyarakat bawah, teman-teman. Tahu persis. Bukan hanya di satu tempat, di hampir merata di perkotaan tuh banyak sekali case-case seperti itu. Nah ini pentingnya ya, pentingnya pendataan secara real ya. Imbas dari harga-harga yang mahal. Kerasa sekali. Saya mau kasih kisah nyata ya. Karena saya juga suka beli beras sendiri. Jadi saya nggak ngada-ngada nih. Berapa tahun yang lalu ya, saya beli beras masih 6.000. 6.000, 7.000, 6,5 ya. Bukan naik, pindah harga. Bayangin aja, hari ini paling murah ya, paling murah itu 10.500, 10.000, 11.000. Paling murah nih. Ada 12, 13, 14 ribu. Itu 1 liter, bukan 1 kilo, teman-teman. 1 liter. Ya, kebayang nggak? Itu baru berasnya saja. 1 liter kan lebih sedikit dari 1 kilo. Kalau 1 kilo mending ya, 10.000, 11.000. Ini 1 liter. Tuh, itu yang paling kualitas terbawah ya, berasnya teman-teman. Paling bawah ya. Ada yang nggak mahal lagi 12, 13, 14, 14,5. Itu harga beras saja nih, belum yang lain-lain. Kebayang nggak tuh? Nggak ada gaji bulanan mereka. Masyarakat bawah ini nggak ada gaji bulanan, nggak ada. Ini gimana? Di PHK, lowongan kerja terbatas. Ini tantangan ya, teman-teman. Ini tantangan nih. Buat pemerintah harus mengelola ukuran-ukuran gaji itu gimana supaya investor itu nggak terlalu berat bayar gaji juga. Jadi dilema ya, kalau harga atau tuntutan gaji terlalu tinggi juga, buat investor berat juga membayar gaji karyawan yang jumlahnya ribuan. Bahkan ada kisah di Jawa Barat itu ya, perusahaan tekstil jumlah karyawannya 1.800 atau 1.700 kurang lebih ya. Dia harus bayar karyawannya berapa tuh setiap bulannya. Dia tutup begitu, berarti 1.000 sekian satu perusahaan nih ya, karyawan nganggur. Imbasnya di sekitarnya itu saya bilang tadi, kontrakannya kosong, kontrakan kosong, pengusaha kontrakan juga ngeluh, terus pemilik catering juga nggak ada kerjaan, karyawan yang ada 4 otomatis diberhentikan, nganggur lagi, ya kan? Belum penjual sayur-sayur yang setiap hari dibeliin oleh perusahaan-perusahaan catering itu, sekarang pembelinya berkurang banyak, ya imbasnya kemana-mana nih teman-teman. Makanya ini seperti lingkaran ya, lingkaran yang nggak berujung. Banyak hal yang harus dilakukan teman-teman sebenarnya. Kurangi dari hulunya ya, koruptor, kurangi korupsi. Ya, supaya investor itu lebih nyaman. Imbasnya kemana-mana. Jadi imbasnya kemana-mana ya teman-teman. Ini kayak sebuah lingkaran gitu ya, yang nggak berujung. Muter aja kemana-mana.
Investor dibutuhkan untuk menciptakan lapangan kerja sehingga banyak orang mendapat penghasilan, usaha jalan. Ya, begitu usaha tutup, pada nganggur lagi, ya kan? Pada nganggur lagi nih. Mereka yang tadinya bekerja sudah berumah tangga, sudah punya anak, harus bayar cicilan, akhirnya stop di situ. Ya, pusing lagi kan? Bisa mulai lagi dari bawah lagi. Jadi itulah orang bawah. Orang bawah itu seperti itu, teman-teman. Hidupnya tipis-tipis. Yang tadinya hampir miskin jadi miskin. Ya, tadinya hampir miskin. Hampir miskin. Jadi miskin. Hidupnya tipis, di garis yang sangat tipis. Gitu. Ini kebanyakan masyarakat Indonesia masih seperti itu. Kebanyakan, teman-teman. Ada yang kaya raya itu cuma 1% aja. Penduduk Indonesia yang kaya raya cuma 1%. Mayoritas masih yang di atas. Yang miskin, di atas miskin. Begitu ada masalah langsung miskin. PR lagi hal seperti ini. Ya, PR lagi. Karena memang banyak sekali penduduk Indonesia itu. Ya, kayaknya harus apa ya? Ini lingkaran ya teman-teman. Ngelolanya harus benar-benar apa ya? Investor memang butuh kelangsungan bisnisnya, ya kan? Di sisi lain harus dibebani upah tinggi, tuntutan yang harus upahnya tinggi. Itu nggak gampang ngelola itu. Harus diambil titik tengah supaya investor mau invest, bikin perusahaan, karya ada tenaga kerja yang bekerja, ya kan? Terus imbasnya ke multiplier efek ekonomi itu tadi, ada pedagang kaki lima, ada pemilik kontrakan, ada catering, ada yang lain-lain tuh, pedagang sayur, pedagang yang lain-lain bergerak kan akhirnya dengan adanya aktivitas ekonomi atau anggap aja perusahaan pabrik tekstil lah, anggap aja gitu ya. Jadi walaupun enggak tinggi-tinggi gajinya, tapi ada kehidupan di situ, ada kegiatan ekonomi yang masih bisa berjalan. Tapi kalau udah tutup, ya udah stop. Tadinya kios-kios yang buat dagang akhirnya sekarang pada mangkrak, nggak ada yang dagang karena nggak ada pembeli lagi. Itu teman-teman ya, info terbaru. Kita butuh informasi-informasi seperti ini. Ya, ini penting juga supaya tahu update informasi terbaru apa yang terjadi. Terima kasih, sampai jumpa.